Tommy Willy alias Bung Toel memang terkenal di kalangan publik pecinta sepak bola akhir-akhir ini sebagai sosok yang kontroversial. Komentator kelahiran 5 Maret 1971 ini memang sering muncul di layar kaca sebelum berkarir sebagai komentator. Bung Toel sudah lebih dulu terjun di sepak bola sebagai jurnalis. Karirnya itu sudah dipersiapkan sejak bangku pendidikan, sebab ia sempat menempuh pendidikan di jurusan jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Sejak masih mahasiswa, Bung Toel sudah bekerja sebagai jurnalis di Harian Umum Bandung Pos. Ia bertugas di Des Olahraga. Dari pengalamannya itulah Bung Toel mendapat bekal pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi seorang komentator maupun pengamat sepak bola Indonesia. Dulunya, Bung Toel sering muncul di stasiun televisi ANTV sebagai komentator pertandingan Indonesia Super League (ISL). Karir Bung Toel melesat karena tidak hanya muncul di satu stasiun televisi, karena dia juga menjadi analis dan komentator kompetisi lain macam Liga Champions hingga liga-liga Eropa lainnya. Selain sebagai komentator, Bung Toel juga pernah bekerja di federasi sebagai General Manager Football Development PSSI. Sebagai seorang analis sepak bola, Bung Toel kerap kali memberikan pandangannya. Bahkan ia juga tak jarang melontarkan kritik pedas kepada pihak federasi. Bung Toel sendiri berada di struktur PSSI saat PSSI berada di tangan rezim partai politik. Era Johar Arifin yang dilanjutkan juniornya Lanyala Mataliti periode 2015-2019. Pada era tersebut, PSSI dikenal sebagai federasi yang kerap dengan konflik dan huru-hara. Gak ada mutu tapi makan banyak biaya. Bagaimana tidak, PSSI menciptakan konfliknya sendiri dengan terpecah menjadi dua kubu. Kubu Johar Arifin yang pro IPL, Indonesian Premier League, dan kubu KPSI, pimpinan Lanyala, pro dengan Indonesian Super League. Sampai pada akhirnya mereka bersatu dengan Ketua Umum PSSI Johar Arifin dan Wakil Ketuanya Lanyala Mataliti. Periode 2015-2019 Lanyala menjadi Ketua Umum PSSI. Tak lama kemudian pemerintah lewat Menteri Olahraganya membekukan kepengurusan PSSI. Lanyala karena tidak manut alias tanda kutip membeling. Kompetisi Liga Indonesia terhenti. Ribuan orang kehilangan pekerjaan dan pemasukan. Yang jelas PSSI periode tersebut carut marut. Intervensi dan politisasi sangat kental. Yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia pecinta sepak bola. Kemudian terakhir kali ada KLB. Dilaksanakanlah untuk memilih Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dengan mantan Menteri Olahraganya sendiri Zainuddin Maliki sebagai Wakil Ketua Umum, dan Liga Indonesia pun kembali berjalan. Sungguh drama PSSI ini sangat membagongkan. Kembali ke Bung Toel, lantas apa hubungannya PSSI yang carut marut era tersebut dengan Bung Toel saat ini? Tentu saja belum cukup diambil kesimpulan bahwa Bung Toel adalah pemain alias mafia seperti yang disinggung beberapa channel sepak bola. Bung Toel memposisikan diri sebagai kritikus, jelas posisinya harus kritis dengan PSSI era sekarang. Hal demikian adalah hal yang bisa berdampak baik sebagai kontrol sosial kepengurusan PSSI, lembaga milik pemerintah yang juga milik rakyat Indonesia. Namun terkadang hal ini dipandang sangat buruk dan negatif oleh netizen Indonesia karena Bung Toel terlihat seperti membenci dan bermusuhan dengan PSSI. Lebih-lebih dalam hal kebijakan kepelatihan Sintayong yang sangat masif melakukan naturalisasi. Bung Toel menganggap hal tersebut sebagai salah satu faktor yang memotong regenerasi pemain dan menghambat sistem pembangunan sepak bola di Indonesia. Bahkan sampai pada capaian target yang dibebankan PSSI yang dibebankan oleh Ketua PSSI kepada Sintayong terlaksana dengan baik, tercapai dengan baik, Bung Toel sedikit pun tidak pernah memberikan komentar positif sebagai apresiasi. Pada puncaknya, ekspresi Bung Toel saat diundang menjadi bintang tamu di acara Nobar Sport 77
menjadi sorotan dan viral di media sosial. Di acara nobar itu, Bang Towel hanya diam terpaku saat melihat timnas Indonesia mencetak gol, dan teman-teman di sampingnya merayakannya dengan gegap gempita, sementara Bang Towel diam saja. Ada apa ya? Ekspresi dingin ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia geram dan menganggap Bang Towel tidak senang jika timnas Indonesia menang. Kalau kita bicara naturalisasi pemain, apa yang dikhawatirkan Bung Towel terjawab dengan jelas di podcast Hilmi Yahya dengan Coach Indra Safri sebagai narasumber. Coach Indra Safri menjelaskan bahwa memang program naturalisasi adalah program pengembangan sepak bola PSSI jangka pendek. Memanggil pemain yang punya darah dan keturunan dari ayah dan kakek tidak untuk buyut adalah sah dan sesuai peraturan FIFA untuk menjadi pemain timnas. Dan jika mereka siap untuk merubah kewarganegaraannya, maka Indonesia akan menyambut baik hal tersebut. Hal ini diambil sekali lagi sebagai permintaan pelatih timnas Sintayong yang menyatakan bahwa skuad timnas yang ada belum cukup untuk bersaing, berprestasi, dan mencapai target di level Asia. Dan terbukti setelah hal ini dipenuhi oleh PSSI, Pak Erick Thohir, target Sintayong untuk timnas senior Indonesia dan U23 sudah terpenuhi. Beberapa sudah terpenuhi, dan setelah event mereka bisa kembali ke negaranya untuk bermain di liga-liga di negara di mana mereka sedang bermain sekarang. Sementara program jangka pendek untuk memenuhi top performance tim agar bisa bermain di level Asia bahkan dunia sedang berjalan. Tak ketinggalan program pembangunan sepak bola jangka panjang PSSI di berbagai daerah di Indonesia tetap terus berjalan dan berkembang. Demikian yang sangat penting selain tersebut di atas adalah liga domestik yang harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu menghasilkan pemain lokal yang mampu bersaing dengan pemain keturunan yang bermain di liga-liga Eropa dan benua lainnya. Yang jelas, naturalisasi adalah program yang sama sekali tidak berhubungan dengan sentimen mematikan dan memotong regenerasi dan pengembangan sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan netizen mengerti dan menyadarinya.